عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupanya dan tak bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang begitu banyak mencurahkan nikmat-Nya, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat kemudahan untuk bisa hadir dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar, pada kesempatan yang berbahagia ini atau pada siang ini yang Allah turunkan hujan nikmat-Nya, rahmat-Nya kepada kita, tausiah kita atau judul tausiah singkat kita pada siang hari ini terkait tentang yaitu tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Judul ini berangkat diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan hadis ini adalah bentuk dari nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan, yang memberitakan kepada kita semua apa yang terjadi setelah peninggalan beliau, setelah beliau wafat, dan apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh umat beliau di kala itu. Dan ini juga terkait tentang fitnah yang terjadi menjelang hari kiamat. Hadis ini dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-shadiq wa yuktamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah? Qal ar-rajul tafi'u yatakallam fi amril 'amah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan datang kepada manusia, kepada orang-orang suatu tahun. Tahun ini penuh dengan tipu daya, penuh dengan makar, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan di dalamnya. Di sini Al-Imam As-Suyuti menjelaskan apa makna dari sanawatun khadda'atun. Beliau di sini menjelaskan tahun-tahun yang penuh tipu daya, yang penuh kedustaan itu adalah seperti turunnya hujan, tapi hujan itu tidak memberikan faedah atau tidak memberikan kebaikan, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, atau hujan yang banyak, hujan yang deras, tapi tumbuh-tumbuhan muncul, tapi setelah itu tumbuhan itu tidak menghasilkan buahnya. Ini disebut dengan menurut Al-Imam As-Suyuti. Kata beliau, ini makna dari sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya atau kedustaan di dalamnya. Kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tahun-tahun yang penuh kedustaan itu, atau manusia diselimuti tahun-tahun yang penuh kedustaan itu, kata Rasul, yusaddiqu fiha al-kadzib wa yukadzibu fiha as-shadiq, yaitu sang pendusta, orang pendusta dibenarkan ucapannya,
Sedangkan orang-orang yang jujur ucapannya dianggap dusta. Jadi di sini ada kebalikannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pada tahun-tahun yang penuh dusta itu orang jujur dianggap pendusta. Kemudian orang pendusta dianggap jujur. Ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan lagi, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Kemudian orang yang pengkhianat diberikan amanah. Sedangkan orang yang jujur, orang memiliki amanah dikhianati. Ini adalah bentuk kejadian yang terjadi pada menjelang hari kiamat ini. Mungkin kita bisa melihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukti dari nubuah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasul tadi, orang jujur dianggap pendusta. Pendusta dianggap jujur. Kemudian pengkhianat diberi amanah. Kemudian orang yang jujur amanah dikhianati. Ini telah terjadi, ini telah kita alami Bapak Ibu yang dirahmati Allah azza wa jalla. Ini bukti dari nubuah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya, seorang pengkhianat diberikan amanah berupa kedudukan atau jabatan, lalu akan disokong, dibantu oleh pembantu-pembantunya, dan untuk mereka ini semuanya bisa naik ke atas. Atau bahasa kita ini adalah dihiasi. Mereka itu zukhruf qaul wal amal. Ucapan mereka, perbuatan mereka itu akan dihiasi sebaik-baik mungkin. Ini adalah tahun-tahun yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan tipu daya. Contohnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yaitu ketika seseorang itu ingin menyampaikan suatu kebenaran yang berdasarkan, berlandaskan keimanan, berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan ini dianggap dusta, dianggap bohong. Sedangkan orang yang kerjaannya berdusta, maka ucapannya itu dianggap benar atau jujur Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada tahun-tahun yang penuh tipu daya itu, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan akan berbicara pada tahun-tahun tersebut ar-ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ruwaibidah itu secara bahasa, kata Al-Imam Al-Baghawi, itu berasal dari kata ar-rabid, yang artinya adalah seorang penggembala beserta dengan gembalaannya. Atau bahasa kita itu dia adalah orang yang tidak memiliki kapasitas atau orang tidak memiliki ilmu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ruwaibidah itu ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yaitu ar-rajul tafi yatakallam fi amril 'amah. Orang yang tidak berilmu akan berbicara dalam perkara-perkara umum, seperti berbicara dalam perkara agama, berbicara dalam perkara politik, berbicara tentang perkara pendidikan, berbicara tentang yang lain-lainnya. Maka ruwaibidah ini akan berbicara pada akhir zaman nanti, pada tahun-tahun yang penuh dusta ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin kita bisa melihat fenomena ini. Banyak orang yang tidak memiliki kapasitas, dia bukan di bidangnya, tapi berbicara yang bukan pada bidangnya. Seperti dalam perkara agama, dia berbicara seperti ini dan seperti itu. Berbicara tentang masalah politik, dia bukan bidangnya, berbicara seperti ini seperti itu. Atau berbicara tentang perkara-perkara yang lainnya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi adalah kerusakan. Dan ditambah lagi orang yang tidak jujur diberikan amanah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza du'iatil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah itu telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Qala mata ida'atuha ya Rasulullah, kapan amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan atau perkara tersebut diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasul ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah telah terjadi di zaman kita, telah terjadi. Orang yang jujur
dianggap dusta, orang pendusta dianggap jujur. Orang yang khianat diberi amanah, kemudian orang yang amanah dikhianati. Kemudian para ruwaibithah itu, orang yang tidak berilmu itu telah banyak berbicara saat ini, baik dalam perkara agama, politik dan yang lainnya. Lalu bagaimana solusinya yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah zaman fitnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian, baik itu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jika kita menjumpai zaman-zaman fitnah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah azza wa jalla. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah ini dan semoga Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya dan taufiknya kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.